Jemaat biasanya kan dihimbau untuk membawa daun palma, Iya, daun iya, iya, daun palem palem, iya, begitu daun ya. palem. Lalu itu apa itu ya maknanya? Iya, Ini apa iya, hubungannya dengan kekristenan gitu ya? Lalu apa hubungannya dengan nilai-nilai dalam Alkitab iya, begitu iya. ya? Aku dari gereja yang tidak merayakan Kamis Putih, Bu. Jadi waktu itu tahun lalu kebetulan aku ke gereja dan ibadah di gereja yang merayakan Kamis Putih dan ada tradisi pembasuhan kaki. Nah, aku melihat itu sebagai sebuah fenomena yang unik gitu. Nah, yang menarik Bu, karena waktu aku melihat prosesi pembasuhan kaki itu kan dilakukan oleh majelis dan membasuh kaki para jemaat termasuk kami anak-anak muda. Jadi ada rasa segan kok kami orang tua yang harus membasuh kaki kami, tapi ternyata ada makna kerendah hatian gitu ya, pemurnian Betul, diri iya. gitu. Halo Sobat Igeners, jadi di episode Igen Talks kali ini kita akan membahas tentang Pekan Suci nih. Nah, apalagi kan sekarang kita udah masuk minggu Prapaskah kedua, nah sebentar lagi kita masuk minggu Prapaskah ketiga dan selanjutnya gitu. Nah, aku yakin Sobat Igeners di luar sana udah nggak asing lagi nih dengan istilah Pekan Suci. Nah, biar kita nggak penasaran, kita akan membahas nih di Igen Talks kita kali ini. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk segala penyertaan dan kebaikan Tuhan yang terus boleh kami rasakan. Saat ini ya Bapak, kami akan berbincang tentang Pekan Suci dan hari-hari yang ada dalam Pekan Suci terkait dengan simbol-simbol dan apapun yang terkait dengan perayaan Pekan Suci ini. Kiranya Tuhan memberkati obrolan kami, supaya melalui obrolan ini Tuhan ada wawasan baru yang tentu boleh semakin menguatkan iman kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, di pembahasan Pekan Suci kita pada episode Igen Talks kali ini, tentu kita akan bersama dengan narasumber kita yang pastinya terpercaya nih, Sobat-Sobat Igeners. Nah, kita sambut Ibu Pendeta Ratna. Yeay. Halo Ibu, apa kabar? Aduh, kabar baik. Puji Tuhan. Nanda, gimana kabarnya? Sehat. 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 Oke. Nah, gini Bu, kan Nanda tadi udah spill nih sebelumnya kalau pembahasan kita kali ini tuh tentang Pekan Suci. Nah, kalau dari POV Nanda nih, Pekan Suci tuh kayak selalu berkaitan dengan Katolik gitu ya, kalau dari pemahamannya Nanda. Tapi pas setelah masuk dan belajar teologi, oh ternyata Pekan Suci juga dirayakan oleh kekristenan, nggak cuma Katolik gitu ya. Nah, apa sih Bu makna dari Pekan Suci itu sendiri? Oke, ya terima kasih ya. Jadi kalau Pekan Suci itu kan memang sampai dengan hari ini menjadi bagian dalam tradisi kekristenan, Ya. betul, tidak hanya Katolik gitu ya. Dan kalau kita mau definisikan, maka Pekan Suci itu adalah periode di dalam kalender liturgi gereja Kristen yang dimulai dari Minggu Palmarum. Jadi kalau mau ditanya Minggu Palmarum itu kapan gitu ya, Minggu Palmarum itu tepatnya adalah 1 minggu sebelum Minggu Paskah. Nah, jadi Pekan Suci itu dimulai dari Minggu Palmarum. Dan tujuannya apa gitu ya? Tujuannya adalah untuk menolong kita supaya kita dapat memperingati dan juga menghayati, merayakan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Tuhan Yesus. Mulai dari penderitaannya, lalu kemudian kematiannya, dan sampai dengan kebangkitannya. Iya, gitu. Nah, kan tadi Bu Ratna udah singgung nih, Minggu Palmarum. Nah, itu kan identik dengan palma gitu ya, dan Pekan Suci juga selalu identik dengan simbol-simbol kayak salib, lilin begitu, telur Paskah. Nah, arti simbol-simbol seperti ini tuh apa sebenarnya, Bu? Oke, ya kalau memang dalam Minggu Palmarum itu kan jemaat biasanya kan dihimbau untuk membawa daun palma, daun palem begitu ya. Lalu itu apa itu ya maknanya? Nah, kalau kita ingat ya dalam teks itu dikatakan dalam Matius 21 ayat yang ke-9 gitu ya, bahwa
ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, itu kan kemudian Tuhan Yesus dieluk-elukan dengan kata-kata Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, gitu kan. Dan itu kan mereka menghamparkan ya, ada daun-daun palma gitu ya. Jadi kalau kita mau memaknai daun palma itu bisa kita artikan sebagai penghormatan dan juga pengakuan orang banyak yang saat itu ada di situ bahwa dia adalah Mesias, dia adalah Raja ya, dengan penyambutan yang dilakukan itu. Tetapi bisa juga gitu ya, daun palma dimaknai sebagai simbol kemenangan atau bahkan mungkin kemuliaan gitu kira-kira. Lalu kemudian kalau salib ya, salib itu kan biasanya kalau dalam perayaan-perayaan itu dimunculkan di hari Jumat Agung begitu ya. Tentu kita sudah tahu ya, salib itu kan memang menjadi simbol dari pengorbanan Tuhan yang mati di atas kayu salib untuk manusia berdosa. Jadi salib itu lebih menjadi simbol tentang karya Kristus di dalam kehidupan manusia berdosa gitu. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat seringkali kan ada lilin. Lilin itu kalau dimulai dari masa Prapaskah itu kan ada 6, lalu kemudian biasanya ada 1 lilin yang berwarna putih gitu ya. Kalau lilin yang ungu ini kan kita sudah memahami. Nah, kalau lilin yang putih itu 1 itu ya, lilin Paskah. Itu menjadi simbol tentang kebangkitan Tuhan Yesus ya, dan itu menjadi simbol tentang kehidupan baru. Itu juga menjadi simbol tentang adanya harapan. Itu tentang lilin. Nah, kemudian yang menarik ini ya tentang telur Paskah. Telur Paskah. Nanda tahu telur Paskah dari sejak kapan? Sejak sekolah minggu. Dari sejak sekolah minggu ya. Itu ditunggu-tunggu banget itu, Bu. Kalau Paskah ada lomba mencari telur atau menghias telur kan? Betul. Iya, baik. Jadi kalau mau ditanya ini apa hubungannya dengan kekristenan gitu ya. Lalu apa hubungannya dengan nilai-nilai dalam Alkitab begitu ya. Nah, memang itu masuk dan ada di dalam kebudayaan Kristen gitu ya. Tetapi ini yang perlu kita tahu bahwa itu sudah ada gitu ya. Tradisi telur itu sudah ada jauh sebelum tradisi kekristenan itu sendiri begitu ya. Nah, maka kalau kita mau memaknai orang Kristen itu kan memang menggunakan atau mengikuti tradisi itu ya, tetapi memaknainya kemudian jadi berbeda itu ya. Telur itu kan kalau kita tahu telur itu mengandung kehidupan gitu ya, ada kehidupan di dalamnya itu ya. Jadi kenapa telur ya, memang di situ menjadi simbol dari kehidupan ya, adanya kehidupan baru. Lalu kemudian ketika nanti telur menetas itu kan menghasilkan kehidupan ya, kelahiran. Jadi bisa menjadi simbol dari kehidupan baru atau mungkin kelahiran kembali. Begitu. Aku pikir telur Paskah itu ya cuman seru-seruan aja, Bu, gitu. Jadi kami tuh setiap kan subuh kan ibadahnya, terus udah keluar tuh disuruh cari telur Paskah yang dapat telur paling banyak menang gitu. Ternyata ada makna dan historisnya juga ternyata telur itu. Nah, terus kan kalau bicara soal Pekan Suci kan juga kita mengenal hari suci ya, Bu. Ada Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi gitu. Nah, aku dari gereja yang tidak merayakan Kamis Putih, Bu. Jadi waktu itu tahun lalu kebetulan aku gereja dan ibadah di gereja yang merayakan Kamis Putih dan ada tradisi pembasuhan kaki. Nah, aku melihat itu sebagai sebuah fenomena yang unik gitu. Nah, makna dari pembasuhan kaki di Kamis Putih itu apa sih makna di balik itu, Ibu? Jadi sebenarnya Kamis Putih itu merepresentasikan peristiwa makan malam terakhir Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, tetapi kemudian di situ juga ada tradisi yang dilakukan gitu ya, yaitu membasuh kaki. Jadi apa sih maknanya itu yang membasuh kaki itu ya? Yang pertama pasti Tuhan meneladankan tentang
kerendahan hati, itu yang pertama. Lalu kemudian melayani gitu ya. Kita tahu bahwa kaki itu adalah bagian yang kotor gitu ya. Tetapi ketika dia yang adalah Tuhan, dia rela untuk menundukkan dirinya, lalu kemudian membasuh kaki para muridnya, itu kan sangat luar biasa. Teladan untuk merendahkan hati dan juga untuk melayani. Tetapi di sisi lain Tuhan juga ingin memberikan makna gitu ya, bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa itu ya. Manusia betul. Memang perlu dibasuh, dibersihkan, dan itu yang menjadi simbol tentang Kamis Putih itu sendiri itu ya. Ya menarik Bu, karena waktu aku melihat prosesi pembasuhan kaki itu kan dilakukan oleh majelis dan membasuh kaki para jemaat termasuk kami anak-anak muda. Jadi ada rasa segan kok kami orang tua yang harus membasuh kaki kami, tapi ternyata ada makna kerendah hatian gitu ya, pemurnian diri gitu. Makanya kalau di GKI Gejayan itu kan kemudian jemaat saling bergantian membasuh kaki. Hanya lalu dibagi dua tempatnya, yang laki-laki sendiri, yang perempuan sendiri gitu kan. Iya, kalau dicampur nanti bagaimana? Nanti membasuh kaki istri orang gitu kan repot gitu kan. Jangan. Aku nggak kepikiran loh itu Bu. betul, kalau yang dibasuh pacarnya orang gimana coba? Aduh, nanti jadian deh. Enggak. Jangan dong. Jangan sampai makanya ke situ dipisah. Ya. Betul. Demi keamanan nasional ya. Demi keamanan nasional. Baik. Nah, terus kan habis Kamis Putih nih, Jumat Agung gitu ya. Hari kematian Yesus Kristus. Nah, ada kata agung nih, Jumat Agung. Nah, kata agung sendiri nih, kenapa harus disebut Jumat Agung gitu? Iya. Kalau mau dicari padanan katanya, agung itu apa sih? Kira-kira mulia. Iya. Betul. Jadi memang itu mau menunjukkan sekalipun itu adalah peristiwa penyalipan, mungkin bagi orang-orang pada saat itu adalah peristiwa yang justru memalukan begitu kan ya. Itu kan hukuman kan ya. Tetapi itu menjadi satu peristiwa yang mulia karena dengan kematiannya Tuhan mau menunjukkan bahwa dosa manusia itu ditebus dan itu lunas gitu ya. Itu kalau menurut pemandangan saya secara sederhana ya. Salib itu yang membuat kita akhirnya mengalami pemulihan dan rekonsiliasi dengan Tuhan. Iya. Begitu. Berarti walaupun Yesus harus disiksa, didera gitu ya, tapi setelah itu ada kemuliaan yang kita bisa rasakan. Justru dari apa yang dialami oleh Tuhan Yesus melalui peristiwa itu justru Tuhan dimuliakan. Yap. Nah, setelah Jumat Agung nih, lalu Yesus mati dan mengungkapkan kepada Bapa bahwa sudah selesai, dia akhirnya mati gitu. Nah, ada selang satu hari nih Bu, sebelum Yesus bangkit, yaitu hari Sabtu yang kita sebut Sabtu Sunyi, hari sepi begitu. Betul. Nah, kalau nyepi dibalik kan jelas ya Bu ya apa. Nah, ini kita ini Sabtu sepi tuh apa nih? Sepi tuh kenapa gitu? Iya, jadi memang hari Sabtu itu kan di antara hari Jumat dan juga di minggunya Jadi antara kematian dan juga dengan kebangkitannya. Bisa kita bayangkan suasana yang terjadi pada saat itu ya. Sabtu Sunyi itu menjadi sesuatu yang menarik. Kenapa gitu ya? Karena disitulah titik semacam titik puncak di mana para murid kehilangan harapan, mereka putus asa gitu ya. Dan mereka mungkin tidak menyadari atau bagaimana gitu bahwa dia itu adalah Tuhan gitu ya. Tuhan yang akan bangkit seperti itu. Jadi memang Sabtu Sunyi itu ada untuk menolong umat gitu ya, secara khusus kita untuk dapat merefleksikan bahwa ya ada situasi di mana memang peristiwa sedih itu dirasakan oleh para murid sih gitu. Berarti sepinya di sini tuh seperti antara adanya harapan dan tidak ada harapan lebih gitu seperti ya. Itu beda dengan nyepi ya. Benar. Nah, lalu setelah Sabtu Sunyi gitu ya Bu, besoknya kan adalah kalau kita bilangnya juga hari kemenangan versi Kristen gitu ya, kebangkitan Sang Juru Selamat kita gitu. Nah, kebangkitan ini kan ya kita tahu Paskah itu ya hari kebangkitan gitu. Nah, dan kita mengenal
ada juga selain kebangkitan Yesus dalam Alkitab juga ada dibahas tentang kebangkitan orang mati gitu. Nah, perbedaan yang paling mendasar antara kebangkitan Yesus dan kebangkitan orang mati dalam ajaran Kristen itu apa, Bu? Ya jelas ya, kalau kebangkitan Tuhan Yesus itu kan mengalahkan maut. Iya. Tetapi bukan hanya mengalahkan maut, kebangkitan Tuhan Yesus itu kan mengalahkan dosa. Iya, Menunjukkan keberadaan dirinya, Iya. memang dia adalah Tuhan, Yap, begitu ya. Lalu kemudian kalau orang lain gitu ya, orang lain namanya manusia gitu ya, kan kita tidak ada yang abadi. Iya. Kalaupun bangkit pada suatu saat nanti dia juga pasti akan mati lagi kan, akan mati itu ya. Jadi itu yang membedakan, dan kematian orang lain atau manusia biasa bukan dalam rangka untuk menebus dosa manusia. Itu pasti. Pasti. Nah, itu Betul, pembedanya gitu betul. aja. Nah, berarti kebangkitan Yesus itu menunjukkan bahwa ya dia bukan sekedar manusia yang mati, tapi dia menunjukkan bahwa dialah yang akan dimuliakan nantinya, dan kebangkitannya menunjukkan bahwa ya dia bukan manusia. Iya, dia bukan manusia biasa, dia adalah Tuhan, begitu. Sangat berbeda dengan kebangkitan orang mati yang dalam betul. Alkitab lainnya gitu ya, Bu ya. Iya. Nah, ada statement terakhir nih, Bu. Kita kan udah sebentar lagi akan masuk dalam Minggu Prapaskah ketiga, kemudian keempat, kelima, dan akan masuk Minggu Palma, untuk sebentar lagi masuk Pekan Suci, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Kebangkitan gitu. Iya. Kira-kira apa nih, Bu, yang perlu kita persiapkan? Iya, buat teman-teman semua itu ya, selamat mempersiapkan diri untuk menyambut Pekan Suci. Ya. Biarlah Tuhan sendiri yang memampukan dan menolong kita untuk kita bisa menghayati peristiwa demi peristiwa, dimulai dari masuknya Tuhan Yesus ke Yerusalem di dalam Minggu Palmarum, lalu kemudian Kamis Putih, Jumat Agung, dan kemudian di Minggu Paskah. Ya. Oke. Wah, nggak kerasa ya, Bu. Kita udah membahas nih tentang Pekan Suci, kemudian ya hari-hari dan simbol-simbol yang ada di dalam dan seputar Pekan Suci. Dan ya udah harus pamit ya, Bu. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu, boleh Ibu? Oke ya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur kalau kami boleh belajar mengenai Pekan Suci, dan biarlah apa yang boleh kami pelajari bersama ini boleh semakin menolong dan melengkapi pemahaman kami tentang apakah itu Minggu Palmarum, tentang apakah itu Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan bahkan juga Minggu Paskah. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap kami di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Sobat Igeners yang sudah stay tune dari awal sampai akhir pembicaraan kita. Terima kasih untuk Bu Ratna yang sudah Terima kasih juga berbincang-bincang ya soal Pekan Suci. Terima kasih, semoga apa yang kita bicarakan semua boleh bermanfaat. Dan pamit, sampai jumpa di episode Igen Talk selanjutnya. Bye-bye. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena Kau
agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak